sampai anggota DPR berkomentar gitu ya, ini memalukan gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat JSLG sekalian dimanapun sahabat JSLG berada. Jumpa lagi bersama saya selaku host dari program Jimli School, salah satu program Jimli School yaitu Nalar Hukum. Jangan ngaku melek hukum sebelum nalar hukum. Oke, sahabat JSLG dimanapun Anda berada, balik lagi kepada nalar hukum kita. Pada kesempatan kali ini kita sudah hadir di hadapan kita salah satu ahli hukum tata negara yang saat ini sedang menyoroti terkait adanya revisi dari Undang-Undang P3 atau biasa disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Dr. Wicipto Setiadi, SHMH. Selamat siang Pak Wicipto. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Cuman agak macet tadi ke sini. Oke, macet ya Pak. Mungkin orang-orang mau ini Pak belanja Lebaran. Iya. THR udah pada turun Pak. Oke, sahabat JSLG sekalian, untuk 30 menit ke depan kita akan coba mengupas tuntas dengan Bapak Wicipto terkait dengan adanya revisi Undang-Undang P3 yang disinyalir untuk menghalalkan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya Pak ya. Ada indikasi untuk menghalalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti lebih jelasnya nanti biar Pak Wicip yang akan menjelaskan secara eksplisit kepada kita semua, dan untuk mencerahkan kepada kita semua terkait urgensi revisi dari Undang-Undang P3 itu sendiri. Oke, sebelum kita mulai, saya mengingatkan kepada sahabat JSLG sekalian, jangan lupa untuk like, subscribe, share ke rekan-rekan, ke teman-teman sahabat JSLG semuanya untuk program Nalar Hukum kita. Dan juga bagi yang ingin berkomentar, kita persilakan komentar di kolom komentar, mau pro mau kontra ya Pak Wicip, kita bebas. Yang penting terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja Pak Wicip, mungkin kita ada beberapa premis ya Pak terkait pembahasan kita pada kali ini, yaitu salah satunya ialah ada beberapa premis urgensi revisi Undang-Undang P3 itu sendiri. Kemudian substansi dari perubahan apa sih yang diajukan oleh pemerintah untuk perubahan Undang-Undang P3 itu sendiri, dan juga terkait dengan amanat putusan MK soal Undang-Undang Undang-Undang Cipta Kerja, dan implikasinya Pak apabila revisi Undang-Undang P3 ini berhasil dilakukan. Nah, menurut Pak Wicip sendiri apa sih Pak urgensi untuk direvisinya Undang-Undang P3 itu sendiri? Apakah memang Undang-Undang P3 saat ini sudah tidak relevan dan tidak update lagi Pak untuk digunakan oleh pemangku kebijakan atau pembuat regulasi? Gimana Pak? Ya. Yang pertama tentu kita harus setback ke belakang ya. Sejak Undang-Undang 10 tahun 2004 itu juga kurang lebih hampir 10 tahun kemudian diubah dengan Undang-Undang 12 tahun 2011. Sekarang Undang-Undang 12 2011 sudah 10 tahun lebih juga. Kalau dikaitkan dengan urgensinya, jujur saja bahwa memang ada hal-hal yang dianggap kurang di Undang-Undang 12 2011. Tetapi juga jangan perubahan atau revisi itu hanya sekedar mengakomodasikan putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau kondisinya seperti ini, tidak salah orang beranggapan ini
untuk menghalalkan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Nah, kalau dilihat dari putusan MK, sebetulnya yang utama itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu malah dibatasi 2 tahun. Ya, inkonstitusional bersyarat 2 tahun. Sedangkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Undang-Undang P3 tidak ada amanah gitu ya, yang dikaitkan dengan waktu. Tapi kalau dikaitkan tidak hanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja saja, saya jujur juga menyatakan memang sudah saatnya Undang-Undang 12 2011 tentang P3 itu juga dilakukan perbaikan. Tetapi tidak hanya sekedar mengakomodir putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya ada kejelasan bagaimana sih partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak cukup hanya 1 pasal, tapi harus diatur sejelas mungkin gitu ya, agar peraturan perundang-undangan itu hasilnya baik, diterima oleh masyarakat. Jangan setelah jadi langsung di GR gitu ya. Ini modelnya kan sekarang begitu. Ditunggu nomornya, LN-nya, TLN-nya, taunya untuk mengajukan GR gitu ya. Jadi cara salah satu yang paling memungkinkan itu adalah tadi mengakomodir mengenai ketentuan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Sampai siapa saja sih yang harus dilibatkan, kemudian juga sampai di mana proses pelibatan masyarakat itu dilakukan. Ya, memang ini akan pembentuk peraturan perundang-undangan harus siap ikhlas dulu untuk tadi siap-siap untuk melakukan pelibatan masyarakat secara intens. Tidak hanya sekedar formalitas. Jujur saja ya Mas Fikri, pelibatan masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan sekarang masih dipilih-pilih. Terutama yang pro gitu ya. Yang kontra dipinggirkan. Nah, kalau akan melakukan seperti itu terus ya nanti ujung-ujungnya akan GR terus gitu loh. Tapi bagaimana agar antara yang pro dan kontra itu ketemu gitu ya, sepakat, dan tadi diharapkan hasilnya akan mengurangi atau boleh meniadakan sama sekali GR. Gitulah ini ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya saya kira mengakomodir mengenai sekarang kan banyak sekali pendapat kok undang-undang ini cepat, undang-undang ini lama gitu ya. Orang akan berpendapat kalau cepat ini ada apa gitu. Nah, saya kira undang-undang P3 nanti juga perlu membuat prosedur mana yang melalui prosedur cepat, mana yang melalui prosedur normal. Ya, gitu loh. Cepatnya pasti dikaitkan dengan urgensi dari undang-undang tersebut. Gitu ya, ini ya. Kalau jadi nanti tidak akan ada lagi kok undang-undang ini cepat, undang-undang ini lama, gitu lah ini ya. Jadi dari awal sejak perencanaan sudah ada memang ini dari awal itu melalui prosedur yang cepat. Iya, ininya. Cepat itu prosedurnya, gitu ya. Tetapi juga tetap melibatkan masyarakat juga, begitu ya. Tidak diam-diam, tidak ini, gitu ya. Secara terbuka lah. Secara terbuka, gitu ininya. Menarik Pak Wicip. Tadi Pak Wicip jelaskan bahwasanya ada beberapa hal pokok yang harusnya diperbaiki. Salah satunya substansinya ialah partisipasi publik. Nah, Pak Wicip melihat. Menurut Pak Wicip dalam revisi Undang-Undang P3 yang saat ini sedang digodok nih Pak, sedang digodok di DPR, Pak Wicip melihatnya substansi apa sih yang malah jadi konsen oleh pemerintah saat ini? Apakah yang
Pak Wicip tadi sampaikan partisipasi publik sudah dibahas, apa ada dituangkan di dalam revisi itu, atau yang Pak Wicip ketahui undang-undang revisi undang-undang P3 yang dilakukan pemerintah ini ya cuma pemenuhan putusannya saja. Gimana Pak Wicip tanggapannya? Ya, sampai saat ini memang pembahasan undang-undang P3 di DPR sudah selesai tahap pertama, pembahasan pertama, tingkat pertama. Ya, yang mestinya kemarin informasi yang saya peroleh itu akan dikejar gitu ya, diketok palu sebelum masa sidang selesai, reses kemarin gitu ya. Tetapi ternyata tidak keburu, tetap kejar, sehingga saya dapat informasi ini akan diketok nanti setelah reses ini. Ya, ini ya. Nah, yang saya melihat kelihatannya pembentuk undang-undang melihat substansi yang paling urgent itu adalah menampung omnibus. Konsep omnibus law. Ya, konsep omnibus law itu ya dibunyikan. Saya baca di rancangannya dibunyikan, gitu ya. Di pengertiannya ada mengenai omnibus law, kemudian juga di pasalnya mengenai omnibus law ada. Menurut saya sebetulnya gitu ya, kalau hanya sekedar teknik atau metode omnibus law diterapkan dalam pembentukan undang-undang, Undang-Undang 12 2011 itu belum out of date gitu ya. Masih bisa. Masih bisa. Kenapa masih bisa, Mas Fikri? Karena di tahun 2017 terkait dengan undang-undang pemilu itu juga sudah menggunakan metode omnibus law gitu lah. Hanya undang-undang pemilu yang baru itu taat pada undang-undang 12 2011. Sementara yang undang-undang Cipta Kerja banyak nabrak. Banyak nabrak begitu loh. Jadi sebetulnya pembentuk undang-undang juga sudah menerapkan omnibus law gitu ya, tanpa ada masalah dengan undang-undang 12 2011 gitu loh. Ini kan sebetulnya gara-garanya undang-undang Cipta Kerja saja gitu loh. Ya, undang-undang Cipta Kerja kalau mau menggunakan omnibus law, metode omnibus law, tetapi taat pada Undang-Undang 12 2011, pasti tidak akan heboh seperti ini. Gitu loh. Buktinya Pak, sudah ada Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu kan mencabut Undang-Undang Pemilu Legislatif, ya, Pileg, Pemilu Presiden, Wakil Presiden, pemilihan lembaga penyelenggara pemilu. Ya, kemudian satu lagi mencabut dan merevisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pasal-pasalnya. Ya. Jadi kan 3 dicabut, 1 diubah. Dan menggunakan rumusan baru semuanya. Normalnya baru semuanya, tidak campur sari seperti di Undang-Undang Cipta Kerja gitu loh ininya. Kalau di Ciptaker kan ada norma baru, ada perubahan gitu loh ininya. Nah, pertanyaannya kenapa pembentuk undang-undang sebelumnya menaati Undang-Undang 12 2011, tapi kok pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja ya tidak taat pada Undang-Undang 12 2011 gitu loh. Jadi menurut saya kalau hanya mau mengakomodasikan metode omnibus law gitu ya, kalau menurut saya tidak perlu mengubah Undang-Undang 12 2011 gitu lah ya. Kalau tekniknya saja gitu ya, ada kesempatan sebetulnya tekniknya kalau mau mengikuti teknik yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, digunakan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, kita cukup mengubah lampirannya saja mengenai teknik gitu loh. Tidak perlu mengubah batang tubuhnya gitu loh ya. Kalau kita mau mengikuti model Cipta Kerja gitu loh. Ada norma baru, ada norma perubahan gitu loh ininya. Tapi
omnibusnya sendiri sudah digunakan sejak lama. Dan itu gitu. ada. Tapi harus dibedakan memang antara metode omnibus law dengan kodifikasi. Gitu ya, beda antara kodifikasi dengan metode omnibus law. Tadi yang saya contohkan undang-undang pemilu kan dimatikan 3, dicabut 3, 1 direvisi. Gitu. Dan ada norma baru. Ada norma baru semuanya. Gitu ininya. Jadi dengan model semacam itu pengguna juga tidak sulit membacanya gitu ya. Ya. Sekarang kan orang kesulitan, pengguna kesulitan untuk membaca undang-undang Cipta Kerja. Betul. Gitu loh ininya. Itu dari sisi pembentukannya gitu ya. Selama saya berkecimpung di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya saya hanya baru menjumpai yang sekarang ini gitu ya. Modelnya modelnya sangat sulit untuk dipahami. Ya, jangankan masyarakat awam gitu ya. Saya sendiri yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di situ sangat sulit untuk memahami norma-norma Undang-Undang Cipta Kerja itu. Oke Pak Ucip. Sahabat Jasa sekalian, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Ucip bahwasanya ternyata salah satu konsen dari pemerintah di substansi Undang-Undang P3 itu ternyata salah satunya Omnibus Law ya Pak, konsep Omnibus Law, padahal itu sudah ada di Undang-Undang P3, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Dan sahabat jasa sekalian, Pak Ucip ini salah satu ahli di permohonan ya Pak, judicial review Undang-Undang Cipta Kerja, yang ada salah satu pemohon, beliau salah satu ahlinya, dan alhamdulillah dikabulkan secara formil. Putusan MK putusan bersyarat ya Pak ya? Iya, inkonstitusional bersyarat. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak ke sahabat jasa sekalian, apa sih amanat putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang harus dirubah, yang harus dijalankan oleh pemerintah Pak? Ya, amanat yang tegas tertuang dalam putusan MK itu adalah memerintahkan agar pembentuk undang-undang memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dan diberikan batas waktu 2 tahun. 2 tahun, Pak. Ya. Apabila 2 tahun tidak dilakukan perbaikan, maka akan menjadi inkonstitusional permanen. Oke, batal demi hukum gitu. Batal demi hukum. Batal demi hukum, gitu ya. Nah, tadi terkait dengan menghalalkan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Saya terus terang sampai saat ini belum mendengar, gitu ya, upaya-upaya untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, tetapi kok Undang-Undang P3 sudah mau diketok, gitu ya, ini ya. Nah, sementara Undang-Undang P3 tadi tidak secara tegas ya diperintahkan untuk diperbaiki ya. Amanat MK mempertegas dan memperjelas agar Undang-Undang Cipta Kerja diperbaiki, waktunya 2 tahun. Dan tentu mestinya yang menjadi prioritas utama dalam rangka melaksanakan putusan MK, saya berpendapat mestinya yang menjadi prioritas pembentuk undang-undang adalah memperbaiki Undang-Undang 12 2009. Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya, gitu. Itu harus diprioritaskan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Padahal Undang-Undang P3-nya itu batu uji ya Pak? Iya. Hanya batu uji kemarin. Sekarang masa sih ya gitu ya, Undang-Undang Cipta Kerja terus sesuai dengan Undang-Undang P3 yang sudah direvisi. Kan dasarnya MK memutuskan itu kan Undang-Undang 12 2011 tidak memenuhi prosedur. Gitu ya. Prosedurnya yang hukum positif yang ada sekarang adalah termasuk salah satunya Undang-Undang 12 2011 gitu ya, bukan dibalik gitu loh ini ya. Jadi menurut saya memang gitu ya, saya sependapat Undang-Undang
2011 itu juga perlu direvisi, tetapi untuk tujuan yang lebih luas, gitu ya, lebih luas, dikaitkan dengan reformasi birokrasi, gitu ya, reformasi regulasi. Ya, reformasi regulasi. Karena menurut saya sekarang kondisi regulasi juga dalam kondisi tidak baik-baik, gitu ya. Ya, ada antar sektor nih, Pak. Iya, antar sektornya, kemudian juga substansinya, begitu ya. Kemudian juga lembaga pembentuknya yang saya kira sekarang sudah banyak sekali lembaga yang berwenang, ya. Dan saya mengamati memang antar sektor ini sudah cukup kenceng, gitu ya, persaingannya, gitu ya. Ditambah lagi ya kemarin mungkin Mas Fikri dan juga teman-teman sahabat-sahabat JSLG mengikuti informasi bahwa terjadi tanda petik perebutan kemenangan terkait dengan pengundangan. Ya, itu juga menjadi masalah, ya. Ya, menjadi petunjuk bahwa ini memang di antara pemerintah sendiri juga ada tadi ego sektoralnya saling menonjol, ya. Sampai anggota DPR berkomentar, gitu ya, ini memalukan, gitu ya, ini ya kan. Tapi terlepas dari itu semua, saya menyampaikan pada Bapak dan Ibu semua bahwa ini kayaknya memang ada masalah di situ, gitu. Saya mulai dari tahun Undang-Undang 2004, ya, 10/2004 sampai Undang-Undang 12/2011 itu oke-oke saja kok, tidak ada masalah, begitu ya. Jadi kenapa sampai sekarang pengundangan saja ditarik ke Sekretariat Negara, gitu loh. Ya, ini perlu dipertegas, digali lagi kenapa kok sampai ada semacam itu, gitu loh. Nah, menurut Pak Wicip, kekurangan dari Undang-Undang P3 nomor 12 tahun 2011 tuh, kan tadi Pak Wicip bilang bahwasanya selain ada partisipasi publik yang harus diperbaiki, dan menurut Pak Wicip juga memang harusnya diperbaiki karena untuk terkait tadi banyak kekurangan. Tapi yang menurut Pak Wicip yang menonjol di Undang-Undang P3 yang harus diperbaiki selain partisipasi publik, kemudian ego sektoral dari masing-masing itu terkait pengundangan, apalagi nih Pak yang mungkin bisa jadi masukan nih pemerintah sebelum merevisi, nggak hanya konsep Omnibus Law-nya aja nih yang dipertegas sama untuk mempercepat Undang-Undang Cipta Kerja, tapi mungkin mudah-mudahan pemerintah nonton YouTube kita, mungkin Pak Wicip bisa menyampaikan apa nih yang harus diperbaiki substansinya lagi nih di Undang-Undang P3 itu, Pak. Saya menyoroti terutama mengenai pembentuk, ya, terutama di pemerintah. Ya, di pemerintah. Sebetulnya gagasan Presiden Jokowi untuk membentuk lembaga apapun namanya, begitu ya. Kalau saya lebih cenderung untuk menggunakan kementerian, gitu ya. Kementerian Regulasi kah, Kementerian Peraturan Perundang-undangan kah, gitu ya. Itu menjadi lembaga yang konsen, ya, tunggal, berwibawa, begitu ya, untuk tadi mengatasi, menyelesaikan rebutan, gitu ya, tanda petik, harmonisasi, gitu Pak. Rebutan di antara kementerian lembaga, gitu ya, sehingga perlu satu lembaga yang sebetulnya sudah gagasan ini dicetuskan pada saat Presiden Jokowi melakukan kampanye untuk presiden, dan setelah menjadi presiden juga disampaikan kembali, gitu ya. Itu saya kira perlu segera diwujudkan, gitu ya, diwujudkan. Mungkin kemarin
karena ada pandemi COVID-19 sehingga ini tidak jadi gitu ya, ini ya. Tapi sekarang dengan kondisi seperti itu gitu ya, sudah ada satu lembaga, jadi tidak perlu lagi ada Seknek Kumham yang saling berebut gitu ya. Tetapi sudah lembaga itu satu gitu ya, dan berwibawa. Tentu untuk berwibawa ya, kalau tadi menteri gitu ya, menterinya jangan titipan lah dari partai politik. Jadi atau kayak apa, seleksi dari kayak KPK ya, gitu, pimpinan tapi KPK, profesional gitu ya, yang orang yang memang mengetahui peraturan perundang-undangan gitu ya, kemudian didukung oleh SDM yang kompeten betul. Dan berintegritas. Gitu. Integritas itu juga sangat penting, Mas Fikri. Ya, karena kalau di bidang perancangan peraturan perundang-undangan ada SDM yang tidak punya integritas, ya menjadi problem juga, gitu ya ininya. Kemudian juga sekarang sudah kemajuan IT itu sudah berkembang, ya manfaatkan IT. Ya, sekarang terus terang saja saya melihat di bidang, katakan di bidang penyedia peraturan perundang-undangan, gitu ya. Itu kan kalau Mas Fikri mau ke manapun ada, gitu ya. Iya. Ke Kumham ada, Kumham malah ada dua, gitu ya. Di JNPP sama BPHN. Betul. Seknek ada. Ya, kemudian di lembaga lain ada, BPK ada, Kementerian Keuangan ada. Menurut saya, kalau memang sudah nanti ada satu lembaga itu, ya itu. Ya. Itu merupakan lembaga penyedia informasi peraturan perundang-undangan satu-satunya untuk negara. Oke. Gitu. Jadi terpusat, Pak. Terpusat. Gitu ya ininya di situ. Jadi kalau misalnya ini saya ambil dari Seknek, kok beda dengan Kumham gitu ya. Betul. Kan orang akan meragukan, loh ini lembaga yang mana gitu loh. Tapi kalau sudah ada satu lembaga yang memang mempunyai fungsi untuk tadi menyediakan informasi peraturan perundang-undangan secara komplit, lengkap, ya di situ gitu loh ininya. Ya, jadi satu lembaga ini menangani tadi masalah di pemerintah duluan gitu ya, mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan sampai ke pengundangan dan juga ke informasi peraturan perundang-undangan. Jadi orang, oh ini informasi yang valid. Informasi yang memang disediakan oleh negara, gitu loh. Ininya ke situ. Iya, Pak. Nanti baru setelah itu mungkin di DPR-nya juga perlu dilakukan perbaikan terkait dengan kelembagaannya, gitu. Ininya ya. Jadi harapan saya si kelembagaan ini akan memegang peranan, gitu ya. Untuk tadi mengatasi, menyelesaikan berbagai problem yang sekarang ada di bidang peraturan perundang-undangan. Oke, Pak Wicip, menarik nih, bersahabat JSLG. Jadi Pak Wicip sampaikan harapan Pak Wicip bahwasanya nggak hanya merevisi Undang-Undang P3 itu sendiri, tapi perlunya dibentuk lembaga Pak, sesuai janji kampanye Pak Presiden, perlu dibentuk lembaga yang mengurusi terkait seluruh aturan-aturan atau regulasi yang ada di Indonesia. Dan gini Pak Wicip, kalau dibentuk itu nanti sifatnya ketika revisi Undang-Undang P3 dimasukkan ke dalam situ mandat untuk pembentukannya atau langsung kepres, Pak? Sebetulnya Undang-Undang 15 2019 sudah sudah mengamanatkan itu, sudah, Pak? Iya. Karena ada lembaga apa gitu ya yang disebutkan, saya tidak lupa ininya gitu ya. Tapi ada sudah di undang-undang sebelum revisi yang kedua gitu loh. Sudah ada. Selama lembaga ini belum terbentuk, maka Kumham yang kewenangannya masih gitu loh. Jadi sebetulnya Undang-Undang 15 2019 yang merupakan
perubahan pertama dari Undang-Undang 12 2011 sudah mengamanatkan itu. Oke. Gitu loh. Cuman belum dilaksanakan. Belum dijalankan. Karena mungkin COVID Ya. kemarin ya Pak ya. Mungkin COVID atau mungkin juga ada tarik menarik. Tarik menarik ya. Iya, Ya, di antara. cuma kalau memang itu misalkan nih Pak, itu dibentuk kemudian entah itu diamanatkan dari perubahan revisi Undang-Undang P3 ini, berarti kalau misal Kemenkumham Dirjen Peraturan Perundang-undangan hilang dong Pak dan beralih ke sini. Iya, iya. Otomatis, Saya otomatis. dalam pikiran saya Iya. begini, Mas Fikri. Pak. Kementerian Hukum dan HAM ada 2 lembaga yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Iya. dan BPHN. 2 itu ya. 2 itu Akan melebur. akan nanti jadi satu. Jadi satu. Kemudian Seknek Sekne. ada Deputi Perundang-undangan Iya. juga jadi satu. Oke. Ya, jadi satu. Setkap juga ada kan ya, yang terkait dengan Perpres dan sebagainya gitu ya. Kewenangannya disatukan Jadi di situ. satu. Mungkin nanti kalau kita jangkauannya jauh ke Perda apa gitu ya, bisa masuk dari Kemendagri ke situ. Oh, oke. Ya, jadi untuk urusan peraturan perundang-undangan sampai kepada presiden tidak lagi ada Kumham, tidak ada lagi Seknek, tidak ada lagi Setkap, gitu ya, tidak ada lagi kantor presiden itu, Kantor presiden ini apa? Tim KSP. Ya. Tidak ada lagi karena sekarang kan KSP juga ikut-ikutan juga, gitu Iya, ya. iya. Coba bayangkan. Untuk ke presiden aja ada 4 lembaga gitu loh ya. Kalau sama ininya visinya nggak apa-apa, ini beda-beda. Ya. Jadi menurut saya lembaga ini tadi gitu ya, yang baru itu tadi kewenangannya merupakan gabungan dari kewenangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Deputi Perundang-undangan Seknek, mengenai kewenangan perundang-undangan di Setkap, gitu ya. Nanti kalau kita jangkauannya sampai ke Perda, Kemendagri, gitu. Jadi satu. Jadi satu semua ya Pak ya? Iya semua. SDM-nya juga boleh lah gitu ya. Jadi nanti tidak hilang gitu ya. Iya. Kalau katakan tadi Mas Fikri kan Direktorat Jenderal PP, BPHN hilang, tidak. Tapi hanya dipindahkan saja. Iya. Tetap gitu ya, mungkin di sana nanti akan ada deputi atau ada direktorat jenderal di bawah kementerian regulasi atau kementerian perundang-undangan di bawah pemerintah. Iya. Gitu loh. Nanti urusan DPR-nya kita sasar berikutnya, Iya. tapi di pemerintah sendiri saya kira harus lebih kuat dulu. Oke. Gitu lah. Berarti ini Pak, konsepnya ini bikin satu lembaga kementerian atau lembaga seperti KPK, Ombudsman. Konsep lembaga seperti apa Pak? Saya kementerian saja. Kementerian saja ya? Iya, menteri saja. Kalau menteri sudah dibatasi gitu ya. Kementerian di Undang-Undang Kementerian Negara kan dibatasi hanya 34. Iya. Ya, kita ikuti model kemarin gitu ya. Presiden Jokowi membentuk menteri baru, menteri investasi. Ada satu menteri yang dihilangkan. Iya. Ya, kita ikuti saja seperti itu kalau memang batasannya 34. 34. Gitu loh. Jadi ada peleburan ya? Ya, jadi mungkin ada yang mungkin kementerian mana yang akan dilebur atau ditiadakan gitu ya. Silakan saja. Saya sih malah arahnya ke kementerian koordinator gitu loh ya. Iya, Kemenko ya katanya ya. Kemenko Iya, gitu ya. biar kekuatannya lebih ini ya, Pak. Kekuatannya Powerful. Powerful. Dan yang jadi menteri orang-orang yang tanda petik gitu ya, dekat dengan presiden, ya dekat tidak dalam artian selalu orangnya presiden gitu ya. Tapi memang betul-betul katakan presiden nanti tinggal tanya ke menteri perundang-undangan bagaimana ini, oh iya Pak, Bapak tinggal tanda tangan saja ya.
Sudah gitu, karena sudah selesai di sini. Di situ, betul. Karena banyak sekali rancangan-rancangan yang tidak selesai di level bawah, level menteri, akhirnya naik ke presiden. Gitu. Jadi itu ini Pak, maksudnya ini kan salah satu faktor masalah ya Pak ya, dalam pembentukan peraturan perundang. Berarti menurut Bapak juga saat ini pembentukan peraturan perundang-undangan ini hasilnya ini nggak seperti sebelum-sebelumnya, maksudnya dikit yang dihasilkan tiap tahun. Kalau banyaknya banyak. Iya, banyak. Saya kira, gitu. Ya. Kalau di level undang-undang memang rendah. Tidak terlalu banyak, tetapi di bawah undang-undang banyak. Banyak ya Pak. Iya, ininya. Nah, menurut saya ya jangan hanya semata-mata diukur dari banyaknya gitu, betul. Ya, tapi yang penting kualitasnya tadi. Betul. Banyak menjadi tidak akan begitu bermanfaat kalau selalu di judicial review. Iya. Gitu loh. Kita capek Mas Fikri gitu ya, sudah menyiapkan rancangan, membahas tapi terus judicial review, betul ya, ini ya. Dan ini bakalan akan terjadi seperti itu terus kalau tadi proses di revisi Undang-Undang 12 2011 itu tidak diselesaikan, gitu loh, ininya. Jadi jangkauan ini untuk reformasi regulasi, gitu loh, ya. Jangan hanya untuk Undang-Undang Cipta Kerja saja, gitu loh. Saya di mana-mana memang menyampaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini undang-undang yang tidak baik, gitu loh. Ini ya dari sisi substansi maupun proses pembentukannya, gitu loh. Oke, Pak Wicip, menarik sekali apa yang sudah kita bahas tadi, sahabat JSL kalian, dari mulai revisi Undang-Undang P3, substansinya seperti apa, kemudian masalah-masalah yang ada dalam Undang-Undang P3, serta juga indikasi untuk mempercepat revisi Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Dan yang menarik sahabat DSLG sekalian, Pak Wicip mengusulkan bahwa untuk segera dibentuk adanya lembaga kementerian, semacam kementerian yang memang khusus untuk mengatur seluruh pembentukan regulasi ya Pak yang ada di asal Indonesia. Diniatkan untuk memperbaiki kondisi peraturan perundang-undangan. Oke, reformasi regulasi. Ini sangat menarik sahabat JSLG sekalian, dan semoga ada pemerintah ya Pak yang menonton channel YouTube ini, dan karena ini proses revisi Undang-Undang P3 sedang berjalan, semoga juga pemangku kebijakan atau pembentuk regulasi bagi yang menonton video ini mungkin bisa diakomodir nih apa masukan dari Pak Wicipto, kan salah satu dari partisipasi publik ya Pak. Ada 15 poin yang menjadi inti perubahan Undang-Undang P3. Ya 15, tetapi yang lain-lainnya sebetulnya yang besar itu tadi Omnibus Law, kemudian partisipasi publik, konsep gitu, kemudian ada perubahan di lampiran dan sebagainya. Tapi seingat saya secara garis besar ada 15 poin-perubahan yang diatur di rancangan yang sekarang ini. Oke, sahabat JSLG sekalian, menarik pembahasan kita pada kali ini. Dan semoga pembuat regulasi atau pemerintah dalam hal ini yang sedang merevisi Undang-Undang P3 bisa menonton atau mendengarkan channel YouTube kita pada ini, dan masukan dari Pak Wicip sangat berharga dan sangat berkualitas, sehingga mungkin juga setelah revisi Undang-Undang P3 pemerintah segera membentuk ya Pak kementerian yang terkait dengan regulasi itu sendiri. Dan Pak Wicip mungkin demikian ya Pak Wicip ya pembahasan kita pada siang kali ini. Terima kasih banyak Pak Wicip atas waktu dan kesempatannya sudah hadir dan sudah mampir di channel YouTube Jimli School ini Pak. Dan semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Dan karena ini momentumnya mau Idul Fitri Pak, mohon maaf lahir batin ya Pak. Mohon maaf lahir batin juga untuk sahabat-sahabat JSLG, selamat Idul Fitri.
ya, dan juga salam sehat selalu. Ya. Ya. Oke, sahabat JSLG sekalian, terima kasih atas waktu dan kesediaan sahabat JSLG sekalian untuk menonton channel YouTube kita pada kali ini. Dan saya juga selaku host ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena momentumnya kita mau Idul Fitri. Dan sebelumnya saya kembali mengingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk pembahasan kita pada nalar hukum kita kali ini. Oke, sahabat JSLG sekalian, saya ingin mengingatkan, jangan ngaku melek hukum sebelum nalar hukum. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Icip ya. Ya, makasih. Ya.